Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kan? Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan di mata pelajaran sejarah mengenai dampak penjajahan di negara koloni. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan pendudukan bangsa Barat di Indonesia. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk memulai pembelajaran ini agar pembelajaran bisa bermanfaat dan memberikan kebakaran untuk dimulai dengan berdoa. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin dipimpin doanya selama Muhammad Rizky. Silakan Muhammad Rizky yang dipimpin. Siap. Pembelajaran selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian hari ini. Yang pertama, Alawi. Alawi kemana? Izin. Izin kemana Alawi? Al-Farizi. Sakit. Fahri. Ini aku harapkan yang tidak hadir hari ini, apalagi yang sakitnya kita doakan semoga bisa memberikan kesembuhan. Amin. Yang izin berikan kemudahan dalam izinnya. Dan yang alfa semoga diberikan kesadaran agar bisa kembali ke sekolah. Oke, setelah mengabsen, alangkah baiknya ya agar meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan dipimpin bersama Aira. Oke ya, harapkan dan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke ini memberikan kekuatan bagi kita ya tentang arti dari persatuan. Dan di sini Bapak ada kita belajar ya, karena kita sebagai seorang pelajar tentu harus memiliki motivasi ya dalam belajar. Karena belajar itu seperti iman ya, kadang fluktuatif, kadang naik, kadang turun ya, begitupun belajar. Nah, di sini Bapak ambil motivasi belajar dari siapa tahu nggak? Anak lulus SMA, nilainya jelek sekali dan lulus jadi frustasi presiden yang nggak mau lanjut lagi kuliah. Ibunya omongan langsung kamu ambil keputusan nanti satu lagi apa coba udah saya so anyway this story is inspired by true story of Thomas Alva Edison. Ada yang bisa? Dari video yang disampaikan oleh influencer terkenal ya, Johnny Corbuzier tentang Thomas Alva Edison. Dia menyatakan Thomas Alva Edison gagal ya, bahkan dicap bodoh sekolahnya sehingga tidak naik kelas. Namun ibunya mempunyai trik merubah nilai IQ-nya tanpa sepengetahuan Thomas Alva. Dan Thomas Alva menganggap bahwa ternyata saya ini cerdas. Dan dia akhirnya berubah ya, dia berusaha. Lihat akhirnya kita tahu ya bagaimana Thomas Alva Edison jadi seorang yang sukses. Coba lihat kali ini mengambil hikmahnya, pelajarannya, value-nya dari Thomas Alva Edison. Lupa mungkin ya? Oke apa? Terima kasih. Kalau menurut saya Pak, Udah gitu kan? ini tidak sejalan dengan apa yang ditanyakan. Ya. Tapi sepenangkapan saya, kalau semisal kesuksesan itu diraih bukan dari nilai, tapi dari kerja keras orang. Tapi dengan nilai membuktikan bahwa dia itu pernah berusaha, bahwa dia itu pernah kerja keras. Oke, berikan pos. Kapan? Mana kapan? Jangan
dia dapat? Apa nih pelajaran yang sedang ini? Jangan menganggap pemikiran diri sendiri bisa banyak Pak. Yang menganggap kehendak pemikiran diri sendiri, cobanya sama seperti hanya apa ini sebenarnya dicap bodoh nih sama teman-temannya, tapi ternyata sukses karena perubahan mindset, pola pikir. Jadi jangan sampai membatasi kalau kita ini nggak bisa. Anak itu tidak ada yang bodoh, ya. Anak itu semuanya unik. Yang membedakan adalah usahanya. Terima kasih kalau ini untuk motivasi belajarnya, Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk belajar, apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa. Apalagi bangsa kita kan punya misi-misi, ya. Apalagi dicanangkan Indonesia Emas 2045. Kenapa 2045? Karena 2045 adalah tepat 100 tahun Indonesia merdeka dan diisi oleh generasi dimulai dari kalian. Dan salah satu indikator dari Indonesia Emas 2045 adalah sumber daya manusia, yang salah satunya adalah generasi kalian. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran ini. Tentu kita belajar harus ada tujuannya. Di sini Bapak membagi beberapa tujuan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial setelah berdiskusi dalam kelompok. Di sini kata kuncinya adalah mampu berkomunikasi. Dan nanti kita akan membentuk kelompok dan di antara kalian harus mampu berkomunikasi. Dan itu sebagai salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, melalui presentasi, peserta didik menunjukkan minat terhadap materi ajar, mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan. Dan yang keempat, melalui pengajaran LKPD, nanti Bapak akan berikan LKPD setiap kelompok untuk memiliki kebiasaan membaca. Karena ini menjadi masalah bangsa kita, minat membaca. Kalau membaca HP kan WhatsApp kita udah biasa, tapi kalau membaca mata pelajaran kita belum terbiasa. Nah ini ya untuk tujuan pembelajaran. Ada 4. Oke, di sini Bapak akan tampilkan gambar kaitan dengan gambar apa ini? Gula. Ini ketahui memanisnya apa gula? Pemanis, minuman atau makanan. Apa? Apa lagi yang diketahui? Gula. Pencampur rasa. Oke, sama-sama nih yang tadi lihat. Bumbu. Bumbu apa? Kaisha, apa nih? Pemanis makanan, oke. Tanpa gula dan saya ini banyak sekali, apalagi kita sekarang sudah tergantung dengan gula. Ya. Banyak sekali makanan-makanan ataupun minuman sekarang ini yang banyak mengandung gula. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata gula ini adalah peninggalan dari kolonialisme, sehingga ini dengan gula menjadi kebiasaan kita dan justru malah berlebihan. Sekarang banyak penyakit-penyakit yang muncul akibat dari kelebihan mengkonsumsi gula, salah satunya diabetes dan sebagainya. Dan sekarang Bapak akan bayangkan siapa di sini yang tak kenal dengan pala? Ya, pala merupakan salah satu tanaman yang digolongkan ke dalam rempah-rempah. Jika kamu tahu di zaman dahulu rempah-rempah itu menjadi banyak incaran bangsa-bangsa luar, khususnya bangsa Eropa loh. Jika kolonialisme itu berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asal penjajah. Sedangkan imperialisme itu fokusnya pada penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu kolonialisme dan imperialisme? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, dan video tersebut silakan lihat untuk mereka tentang kolonialisme. Oke, Bapak silakan. Berdiri Bapak. Kolonialisme adalah upaya seseorang untuk menguasai wilayah atau bangsa lain dengan tujuan memperoleh. Istilah ini berasal dari kata Latin kolonia yang berarti tanah pemukiman atau jajahan. Gimana atau sejarah? Oke, terima kasih. Yang lain, Bapak ini bisa dibuatkan dari apa itu kolonialisme? Perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme
Jadi terdapat dari tujuan jalannya untuk kolonialisme sendiri bertujuan untuk menguasai suatu wilayah dengan mengambil sumber daya yang ada di wilayah tersebut dan membawa ke negara asalnya. Sementara untuk imperialisme sendiri bertujuan sebagai kekuasaan politik untuk memiliki pengaruh yang lebih besar di negara yang dijajah. Hingga akhirnya ada salah satu tokoh dari Eropa tersebut yang menemukan jalan melalui India, yaitu kalau nggak salah adalah Astaga, oke, luar biasa. Tapi Ulfa dan juga yang lainnya sudah memberikan respon ya terkait video yang sudah kita. Jadi yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Indonesia ini disebutnya apa? Kolonialisme atau imperialisme? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Mereka melakukan perluasan wilayah di luar kekuasaannya. Itu disebut dengan kolonialisme kan? Dan juga mereka berusaha untuk ikut campur dalam dunia politiknya. Itu disebut juga dengan imperialisme. Ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa motivasi mereka datang ke Nusantara adalah sumber daya alamnya tadi kan. Mungkin kalian bisa menemukan ini di kehidupan kita ya sehari-hari. Tadi seperti kayu manis, cengkeh, pala, dan sebagainya. Dan tadi disampaikan juga oleh teman kalian, Ulfa ya, bahwa Bapak-bapak ini pada waktu itu di Eropa ini sebagai salah satu komoditas penting dan mahal. Karena salah satunya adalah untuk mengawetkan makanan, kemudian menghangatkan tubuh, dan sebagainya. Maka penting sekali ya. Jadi pertanyaan Bapak, apakah dengan melimpahnya rempah-rempah di Indonesia itu jadi berkah atau bencana? Nah, coba. Dengan melimpahnya sumber daya alam, apakah menjadi bencana? Berkah bagi bangsa kita. Bapak? Wah, Danto, oke, Danto sudah pandang nih Pak ya. Gimana contohnya? Jadi bermain tadinya kapal negara lain mengambil rempah-rempahnya di negara kita, berkahnya jadi mantap, menjadikan tempat pemakan dan juga buat menghadapi sendiri. Oke, terima kasih. Yang lain? Yang lain? Hanya kamu lah. Menurut saya sendiri, rempah-rempah itu merupakan berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa di negara kita, karena tidak semua negara diberikan rempah-rempah. Jadi menurut saya justru yang menjadi bencana adalah ketika sumber daya manusianya tidak mampu mengelola rempah tersebut. Jadi seperti itu. Bencananya dari sudut pandang sumber daya manusia. Oke, luar biasa sekali ini. Jadi sebagai cambukannya bagi kita, coba kalau dulu generasi kita, bangsa kita sumber daya manusianya unggul, kita nggak mau menjajah. Justru yang menjajah itu adalah bangsa-bangsa yang unggul. Itu sebagai pembelajaran bagi generasi kita. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang kolaborasi. Di sini Bapak sudah siapkan QR code tentang pembentukan kelompok. Silakan kita gunakan teknologi. Silakan gunakan handphone kalian untuk melakukan scanning. Dan nanti di dalam hasil itu terdapat kelompok, ada 4 kelompok yang sudah terbentuk. Dan itu berdasarkan hasil dari pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, maaf ya. Silakan di ke depan untuk melakukan scanning bisa langsung bisa lewat laptop. Ini aja begini. Silakan yang lain sudah dibuka. Kemudian kalau sudah dibuka dibaca dan langsung duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan bisa perwakilan, ya kan, kemudian disebarkan di kelas. Gak usah itu dengan tertib ya, kalian langsung duduk sesuai dengan kelompok hasil dari indah yang sudah ditentukan. Sudah betul? Sudah ya. Tadi saya silakan dengan tertib ya, kalian langsung duduk sesuai dengan kelompok. Silakan dengan tertib duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan kelompok satu mana? Kelompok satu. Oke, untuk tugasnya dengarkan baik-baik ya. Disesuaikan, topiknya sudah ada di sana ya. Untuk kelompok 1 membahas topik 1, kelompok 2 topik 2 dan seterusnya. Dan yang Bapak minta kalian gunakan manfaatkan teknologi, bisa buku, bisa internet untuk mencari sumber yang Bapak tugaskan. Silahkan kalian tulis identitas, nama anggota,
dengan cari menggunakan internet, dan setelah itu nanti kalian komunikasikan hasil dari kerja kalian. Untuk waktunya 12 menit, kasih waktu 12 menit untuk melakukan pengerjaan. Silakan diskusikan dimulai dari sekarang. Silakan. Tadi kelompok satu mana? Bisa. Karena yang tidak jelas bisa tanyakan. Satu menit lagi ya. Oke, waktunya habis ya anak-anak. Jadi sekarang saatnya untuk mulai mengkomunikasikan. Tapi sebelum itu ya kita segera kembali ya. Kita melakukan tracking terlebih dahulu. Biar nggak bosan dengan Bapak. Jadi Bapak minta di antara kalian mungkin ada yang punya permainan ice breaking untuk meningkatkan semangat kita. Jangan cepat tangan boleh penerapannya kepada teman-teman. Siapa mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin di sini AKP udah kayak suasananya tegang, terus juga kayak yang bosan, jadi kita bakal speaking. Jadi ikutin apa yang saya ucapkan ya. Oke. Boleh sambil duduk boleh. Ayam. Bebek. Ayam, bebek. Bebek. Ada berapa bebek? Dua. Tiga. Tunya tadi ikutin apa yang saya ucapkan. Ayam. Bebek. Ayam. Ayam, bebek, ayam. Berapa ayam? Nah, di sini saya butuh beberapa relawan. Mungkin ada yang mau? Oke, silakan nih relawan nih. Oke. Oke. Berapa kamu? Tiga. Tiga. Jadi
ada clue-nya itu profesi, kalian tebak. Akan ada di depan, mereka memberikan profesi apa. Jadi dari Kak Rizky dulu, coba. Mana? Tuh. Nah, lagi, Mancing. Nah, berarti di sini bisa saya simpulkan, anak-anak sini udah mulai fokus. Jadi, berarti dari yang tadi yang pertama permainan ayam bebek. Jadi coba ayam, bebek, berapa bebek? Ya, berarti udah fokus. Oke, mungkin itu aja sedikit dari saya. Akan bisa duduk lagi. Jadi kesimpulan dari saya, anak sekarang udah mulai fokus lagi, udah mulai tegang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Itu yang bagus sekali. Pak Ira tadi sudah memberikan ice breaking ya kaitan dengan fokusan ya. Tapi di sini Bapak jadi inspirasi melakukan ice breaking sebentar saja. Kaitan juga dengan fokus mungkin ya. Jadi hanya melanjutkan kata saja. Contohnya saya datang ke SMA 4 Garut. Ujungnya dilanjutkan. Garut adalah salah satu. Barat adalah arah. Tapi itu dilanjutkan bebas ya. Ketika Bapak memberikan ini segi langsung melanjutkan apa yang Bapak ucapkan di kalimat terakhir ya. Oke. Kita mulai ya sekarang ya. Latihan fokusan. Hari ini merupakan hari yang bersejarah dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Negara Indonesia kali di dunia. Indonesia. Indah. Indahnya sekolah SMA Negeri 4 Garut. Merupakan salah satu kelompok hidup yang memang Lainnya. Korea. Drama Korea merupakan salah satu drama yang menjadikan sensasi. Udah, terima kasih. Kayak ini kalian sudah fokus ya sekarang ya. Melakukan presentasi. Oke, sekarang kita communication yang menyajikan hasil dari diskusinya. Mengharapkan setiap kelompok yang ke depan, kelompok lain menyimak, kemudian menyanggah atau memberikan informasi lain bisa dengan cara bertanya. Misalkan kelompok satu, silakan kelompok satu terus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai dampak ekonomi dari kolonialisme, tentang keuntungan Belanda atau penjajah yang mempunyai perkebunan dan industri modern di Hindia Belanda. Siapa yang akan memberikan? Iqbal, misalkan Iqbal. Belanda mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjajahan Indonesia baik dari sisi ekonomi, politik maupun sosial. Yang ketiga, tekanan dan kritik internasional. Ada yang menyanggah atau menambahkan informasi? Mungkin Bapak, kalau Bapak, kekhawatiran? Kalau saya sedikit menambahkan aja gitu Pak. Oke, tambahkan. Jadi ada maksud di mana kelompok kalian mengatakan mengenai tanah paksa, dan tanah paksa sendiri mungkin ada kebanyakan dari juga mengenal kalau itu tuh kita disuruh kerja dipaksa tapi nggak dibayar. Tapi pada faktanya itu kita dibayar, cuman ada beberapa oknum yang tidak memberikan atau memberikan uang yang yang akhirnya diperbuatkan undang-undang mengenai uang. Oke, terima kasih untuk perubahan Bapak. Kita kan bisa di Yang kasihkan kelompok ini mengajukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kelompok kami kelompok Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi ini tentang dampak politik, munculnya ide nasionalisme dan pergerakan nasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana. Nah, pergerakan nasional sendiri merupakan upaya untuk membentuk hasrat kaum kolonial yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia.
Indonesia. Nah, untuk lembaga legislatif sendiri mungkin itu adalah seperti DPR. Yang memaparkan materi dari bila ada yang ingin menyangka atau menambahkan dan bertanya, dipersilakan. Sekarang saya ingin menambahkan menyanggah terkait pemaparan yang luar biasa nih dari kelompok 4 dampak politik yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat dari kolonialisme dan imperialisme. Salah satunya adalah perjuangan bangsa Indonesia yang beralih dari awalnya hanya menggunakan senjata beralih jadi menggunakan secara diplomasi, dan justru itu yang paling efisien bagi bangsa kita. Karena secara logika kita kalah dari segi senjata. Para pendahulu kita sudah berapa kali yang melakukan perjuangan lewat angkat senjata, tapi hasilnya masih selalu kalah. Tapi dengan melakukan diplomasi ternyata membuahkan hasil. Ini ada kelompok lain yang punya menambahkan kayak kita ada mungkin kelompok bisa dibentuk ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon bila ada kekurangan kesalahan, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah menampilkan presentasinya. Di sini kita mendapat beberapa informasi baru ya, yang perlu kita pahami. Namun di sini ada beberapa catatan ya, yang perlu kita perbaiki kembali di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, keaktifan. Kita harapkan keaktifan kalian harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Kan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian mampu untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran kalian. Tadi Bapak lihat masih ada beberapa kelompok yang pasif ketika teman kalian sedang menyampaikan presentasi. Nah itu. Yang kedua, keparahan dari segi penyampaian materi harus bisa lebih diperdalam lagi. Dan perlu kita simpulkan bersama ya dari pertemuan kita hari ini. Jangan ada yang mau menyimpulkan. Biasakan Bapak. Dan kalau saya simpulkan dari pembelajaran ini bahwa dari zaman kolonial banyak sekali ya dampak positif ataupun dampak negatif dari berbagai bidang, dan semoga dampak negatif dari yang dirasakan dari zaman kolonial ini bisa dijadikan cerminan untuk kita dan terus kita kembangkan untuk mendapatkan dampak lainnya yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Oke, melihat berkaitan dengan materi kita hari ini berkaitan dengan dampak dari kolonialisme dan imperialisme, kita bahas ada 4 topik ya, baik di bidang ekonomi sampai di bidang politik. Yang perlu kita cermati tadi bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa kita harus bisa memilah dan memilih. Bukan berarti kita anti terhadap kebudayaan luar, salah satunya adalah kebudayaan bangsa Eropa. Dan di sini yang perlu kita cermati bersama bahwa salah satu peninggalan dari masa kolonial yang bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah di bidang edukasi. Yang paling besar itu bagian dari politik etis tadi yang sudah disampaikan ya. Salah satunya adalah edukasi yang secara tidak langsung melahirkan para generasi Indonesia pada waktu itu secara akademik, di mana mereka beralih perjuangannya. Di mana dari berjuang dengan senjata beralih menjadi diplomasi, dan itu sangat efektif. Dan ini cambuk bagi kita ya, karena dengan pendidikanlah ternyata bangsa kita bisa terbebas dari yang namanya penjajahan. Begitupun kita pun bisa mengubah bangsa kita terbebas dari yang namanya kemiskinan, kebodohan dan sebagainya lewat pendidikan. Karena itu berharapkan kalian bisa terus semangat untuk belajar, karena kalian sebagai generasi penerus bangsa, estafet kepemimpinan bangsa kita akan dimulai oleh kalian. Ini ada penugasan ya yang perlu kalian kerjakan di luar pembelajaran. Di sini sudah Bapak siapkan. Yang pertama soal, yang kedua pengumpulan. Silakan untuk di-scan nanti sama kain dulu. Jangan scan. Itu untuk soalnya dan ini untuk pengumpulannya ya. Nanti di-share ya sama restu ke grup kelas biar efisien nanti. Di sana Bapak sudah siapkan 5 soal esai. Kalian kerjakan di kertas catatan, kemudian kalian scan dan kemudian kalian ubah menjadi PDF dan kirim lewat Google Form yang ada di sini. Nah itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini, dan di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan assessment atau penilaian berdasarkan bab yang sudah kita pelajari. Itu untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Nah itu saja mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita pun mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama ya. Dan Bapak ingin untuk sekarang dipimpin sama Pulpak ya. Jangan lupa memimpin Bapak. Siap. Kalau kita belajar mengenal sejarah, mungkin kita berdoa. Siap bisa. Assalamualaikum.